Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sudah cukup lumayan lama saya tidak tampil di YouTube kita An-Naba TV karena kesibukan berdakwah dan juga kesibukan mengurus pesantren. Maklum, saya harus mengurus 6 pesantren, jadi bagaimana bisa membagi waktu ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kelapangan waktu kepada saya sehingga bisa hadir di studio yang kebetulan alhamdulillah hari ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Maka saya selaku pimpinan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah penyertaan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Seperti biasa di bulan-bulan Ramadan, An-Naba TV punya program menayangkan testimoni, kisah-kisah perjalanan hidup para mu'allaf, terutama para santriwan dan santriwati kami di An-Naba Center Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita telah menghadirkan salah seorang santriwati kita yang bernama Aisyah, yang mana beliau ini belum genap 2 tahun memeluk agama Islam. Beliau berasal dari Kepulauan Nias dan nanti akan kita minta ya kesaksiannya bagaimana latar belakang yang bersangkutan memeluk agama Islam. Dan sekilas ingin saya sampaikan kepada pemirsa pengalaman para mu'allaf kita ini di dalam mengarungi hidayah itu memang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang sangat ya mengharukan, sangat menyedihkan. Nah, termasuk Ananda Aisyah ini setelah dia masuk agama Islam itu tantangannya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa tantangannya karena orang tuanya tidak menerima, sampai juga menurut ceritanya beliau ini sampai mengalami ya ditampar sama adik kandungnya gara-gara tidak mau kembali ke agama yang sebelumnya. Saya yakin antum para pemirsa sudah tidak sabar ingin mendengarkan testimoni Ananda ini. Maka langsung saja kita sapa yang bersangkutan. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Bagaimana puasa? Ini puasa yang keberapa ini? Puasa yang tahun yang kedua ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Kuat? Insya Allah kuat Ustaz. Ada perasaan lemas atau bagaimana? Lemas pastinya. Pasti lemas ya? Ya. Tapi kuat ya? Kuat. Alhamdulillah. Nikmat? Nikmat Ustaz. Beda nggak dengan dulu tidak berpuasa? Beda banget. Alhamdulillah. Ya Aisyah, kita punya program rutin ya, yaitu menayangkan testimoni para mu'allaf. Nah hari ini Aisyah kita mintai testimoninya dan para pemirsa kita sangat merindukan testimoni para mu'allaf untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada mereka dalam rangka meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Aisyah menceritakan bagaimana latar belakangnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diawali dulu dengan ta'aruf. Ya, silahkan perkenalan dulu kepada pemirsa di studio kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Wahyu Ziliwu. Kebetulan nama itu sebelum saya menjadi seorang mu'allaf. Tapi setelah saya menjadi seorang mu'allaf, saya memiliki nama hijrah yaitu Aisyah Zahra. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kepulauan Nias. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Alhamdulillah. Iya, jadi Aisyah ini anak pertama dari 5 bersaudara. Yes. Ya. Baik Aisyah, boleh diceritakan kepada pemirsa kita apa yang mendorong Aisyah dulu tertarik masuk agama Islam ini? Baik, sebelum saya masuk Islam itu saya pernah kerja di toko sport gitu. Toko olahraga ya? Iya benar. Di daerah mana itu? Di Riau. Di Riau. Riau. Ya.
kebetulan yang punya toko itu orang Muslim. Ya. Ya. Terus teman-teman Aisyah juga Muslim semua, cuman Aisyah yang berbeda gitu. Muslimah ya, perempuan Iya, ya? muslimah. Ya. Di situ Aisyah cuman Aisyah sendiri yang berbeda gitu. Berbeda pakaian maksudnya? Berbeda pakaian dan berbeda agama. Ya? Iya, benar. Terus? Karena di situ Aisyah merasakan perbedaan yang dimana mereka berpakaian sopan, sedangkan Aisyah sedikit tidak sopan gitu. Ya, pakainya terbuka. Iya, gitu ya? terbuka gitu, nggak pakai hijab gitu Iya. istilahnya. Terus? Iya. Terus karena merasakan perbedaan, merasa malu dengan mereka, tepat pas bulan Ramadan di tahun 2022, ya, di situ Aisyah mencoba untuk berpakaian muslimah. Di situ Aisyah mencoba untuk pakai hijab. Tapi waktu itu belum muslimah kan? Belum, Ustaz. Karena ingin Iya. malu aja gitu, mau Iya. latihan gitu ya? Iya. Terus? Terus saya juga ikutan puasa. Cuman itu nggak full, maksudnya nggak full 1 bulan gitu. Entah beberapa hari aja, Ustaz. Puasa itu? Iya, karena nggak tahan. Tapi belum syahadat? Belum. Hanya karena ingin ikut merasakan suasana puasa gitu ya? Iya, karena rasa penasaran gitu. Penasaran puasa ini gimana gitu. Teman-teman sama pemilik toko itu juga senang gitu. Pas melihat Aisyah. Terus mereka kayak suka bercanda gitu. Ayolah masuk Islam aja, jadi Islam. Gitu? Iya. Dicandain gitu? Iya, dibercandain gitu. Terus Aisyah bilang apa? Cuman Aisyah bilang masih belum siap. Gitu. Ya, terus? Iya. Terus karena lingkungannya juga itu mayoritasnya orang Muslim semua gitu. Terus di situ entah menjelang beberapa bulan, Aisyah udah merasa nyaman dengan pakaian Aisyah yang pakai jilbab itu? Iya, pakaian. Jadi setelah latihan di bulan Ramadan itu, untuk selanjutnya Aisyah sudah pakai busana muslimah terus? Sudah, Ustaz. Padahal belum muslim? Belum. Itu berapa lama itu? Sampai sekarang, Ustaz. Maksudnya sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berapa lama latihan begitu? Beradaptasi itu berapa lama? Sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan ya? Iya. Lama juga ya? Jadi selama 6 bulan itu masuk ke toko pakai jilbab? Iya, pakai jilbab. Iya. Jadi apa kata teman-temannya begitu? Iya, mereka malah senang, Ustaz. Senang melihat itu ya? ya? Mereka kayak nggak merasakan perbedaan. Aisyah juga nggak merasa beda sendiri gitu. Tapi Aisyah nggak pakai niqab, nggak pakai cadar ya? Hanya pakai jilbab begini? Iya. Tapi udah panjang? Masih belum syar'i begitu belum. Ya? Tapi pakai jilbab lah. Jilbab, Ustaz. Tapi rok panjang juga? Iya. Tapi kadang masih pakai celana gitu. Oh gitu. Teman-temannya ngajak sholat nggak? Pernah ngajak sholat, cuman aja belum. Ya namanya belum mendapatkan hidayah gitu ya Ustaz ya. Nah terus ini bermula dari nyoba-nyoba pakai jilbab, melihat temannya itu pakai jilbab kok sopan, adem, enak gitu ya. Padahal dari itu panas loh ya. Iya. Nah, kesan Aisyah sebelumnya kalau pakai jilbab panas gitu ya? Setelah dicoba entah beberapa bulan, karena udah nyaman gitu Ustaz, dia nggak merasakan panas, gerah enggak. Jadi biasa saja? Iya, biasa aja gitu. Iya. Terus yang langsung tiba-tiba mendorong Aisyah pindah agama itu bagaimana? Karena rasa penasaran dengan yang namanya Islam gitu Ustaz. Iya. Karena Aisyah juga bukan cuman belajar di lingkungan aja gitu. Aisyah juga sering lihat YouTube gitu. Oh, buka-buka YouTube? Iya, buka-buka YouTube juga kemarin itu. Dengerin ceramah sama ini belajar sholat gitu. Belajar sholat? Iya, meskipun masih belum syahadat gitu. Di situ Aisyah kayak udah yakin aja gitu. Nah ini kayaknya bener deh, agama Islam memang yang benar gitu. Nah, terus saya juga dapat masukan-masukan gitu dari teman, dari ustazah gitu. Soalnya Aisyah ngekosnya di
dekat masjid gitu. Oh, dekat Ustaz. masjid. Iya, jadi sering main ke masjid juga sih kemarin Masya gitu. Allah. Jadi jumpa Iya. dengan ada interaksi lah dengan Iya, ustaz-ustaz dari sana ya. iya, jadi mereka kayak ngasih tahu gitu kalau Kasih penjelasan tentang iya, Islam begitu ya. ngasih tahu kalau Islam itu kayak gini bukan seperti pandangan Negatif yang dari luar. iya, benar Ustaz. Gitu. Terus yang langsung Aisyah memutuskan itu 6 bulan kemudian ya Iya Ustaz. dari latihan tadi Iya, pakai benar. jilbab. Apa yang langsung mantap rasanya Aisyah itu apa yang langsung saya mau syahadat itu apa yang mendorong waktu itu? Yang mendorong Aisyah itu ya karena rasa penasaran sih Ustaz. Rasa penasaran itu. Rasa penasaran. Terus karena udah nyaman aja gitu sama pakaiannya. Di situ Kayaknya Aisyah, tanggung gitu ya. iya, Nah, mending langsung masuk aja. iya, Aisyah, udahlah masuk aja gitu. Terus Aisyah ada ngomong nggak lapor sama temannya mau saya pengen masuk Islam itu di mana gitu? Oh iya, kebetulan teman Aisyah ini sekos sama Aisyah ya. Jadi Aisyah ngasih tahu ke dia kalau Aisyah pengen masuk Islam. Katanya gini, kamu udah yakin belum masuk Islam? Nanti bakalan banyak loh cobaannya. Terus kamu bakalan sholat 5 waktu, kamu bakalan sanggup gak? Gitu. Iya. Terus Aisyah bilang, insya Allah bisa. Kalau sudah masuk pasti bisa gitu ya? Iya, insya Allah bisa. Di situ Aisyah juga udah bisa ngucapin Alhamdulillah, Assalamualaikum, insya Allah gitu. Udah mulai lancar ya? Iya, jadi Aisyah kayak udah biasa aja gitu. Karena lingkungan Muslim ya? Iya. Alhamdulillah. Yes. Terus syahadat waktu itu di masjid? Di masjid di samping kosnya Aisyah itu kami pagi-pagi subuh setelah sholat subuh kami langsung ke masjid. Di situ Aisyah ditemani sama teman Aisyah. Dia yang menuntun 2 kalimat syahadat Ustadz ya? Ustadz ya? Iya. Nah, setelah masuk agama Islam itu apa yang dirasakan Aisyah waktu itu? Yang dirasakan itu rasanya nikmat Ustadz. Nikmat ya? Tenang, tenang gitu ya? Benar. Kebetulan juga pas Aisyah setelah masuk Islam, setelah mengucapkan kalimat syahadat itu ya, pas hari itu juga Aisyah kayak merasa ini suasananya kok beda banget gitu. Pas keluar dari masjid Aisyah merasa ini kok beda banget gitu. Apa yang beda dirasakan apa itu? Suasana lingkungannya gitu ya. Suasana lingkungan beda Iya, rasa terus ya. Suasana batinnya juga ya. Iya, terus ngelihat pas keluar dari masjid itu Aisyah kok cerah banget gitu. Alhamdulillah. Iya, Luar iya. biasa ya. Iya. Terus setelah masuk Islam itu Aisyah langsung beritahu kepada orang tua atau tidak? Tentunya tidak Ustadz. Aisyah ngasih tahu setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan? Setelah 2 bulan Aisyah ngasih tahu ke orang tua lewat telepon. Kepada ibu atau bapak? Itu yang ngangkat kemarin ibu. Ibu dulu? Ibu dulu. Gimana? Melaporkannya gimana Aisyah? Di situ Aisyah ngasih tahu, nanya-nanya kabar dulu, nggak langsung ini kan, nggak langsung ngasih tahu gitu, nanya-nanya kabar gitu. Nah terus Aisyah langsung kasih tahu aja, Mak. Di situ itu kan namanya masih belum ini ya, masih belum Aisyah gitu. Aisyah dulu namanya Anggun gitu. Anggun udah masuk Islam sejak 2 bulan yang lalu. Di situ Mama kaget gitu. Katanya Mama nggak nyangka kamu udah masuk Islam, soalnya kamu kalau kesini nggak pakai hijab, nggak pakaian muslimah gitu, biasa aja gitu. Nah, di situ Mama shock, kecewa, marah sama Aisyah. Cuman nggak kelihatan karena lewat telepon, cuman nadanya aja gitu ya kan. Nah, di situ Mama marah, nggak terima pokoknya gitu. Disuruh ngapain? Suruh pulang? Di situ Aisyah disuruh pulang, katanya kamu pulang dulu ke rumah, nanti kita bicarakan baik-baik gitu. Nah, karena Aisyah maksudnya ya taat dengan orang tua juga, ya udah Aisyah pulang gitu. Aisyah pulang, Aisyah izin di tempat kerja besok nggak masuk dulu gitu. Di situ Aisyah langsung pulang. Pas nyampe rumah Aisyah biasa aja gitu, biasa aja. Orang Mama juga biasa-biasa aja dulu kan. Pas udah malam kami kumpul gitu. Satu keluarga ngumpul, adik-adik sama ayah ibu gitu. Aisyah interogasi. Iya. Di situ Aisyah ditanya, "Kamu masuk
Islam kapan? Aisyah cerita, Aisyah masuk Islam ini 2 bulan yang lalu. Tepat pas ini tanggal 25 November gitu. Terus mama nanya, itu kamu masuk Islam kenapa? Kok bisa gitu? Kamu mau nikah? Kata mama gitu. Soalnya mereka mikirnya kalau masuk Islam itu berarti mau nikah gitu. Nah, terus saya ditanya, apa karena dorongan teman-teman kamu dipaksa masuk Islam gitu. Terus saya bilang, Aisyah masuk Islam bukan karena mau nikah, bukan karena paksaan juga, memang kemauan sendiri gitu. Karena saya udah tahu kalau Islam itu memang benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah gitu. Mereka merasakan perbedaan gitu. Kalau agama yang dulu itu apa gitu, nggak masuk akal gitu ya. Nah, di situ mereka makin marah gitu karena Aisyah tetap kekeh dengan pendirian Aisyah gitu. Nah, di situ mama sama ayah marah, adek juga marah. Nah, di situ ayah bilang, kamu kalau tetap kekeh masuk Islam, kamu bakalan dikeluarin di kartu keluarga, kamu nggak dianggap anak lagi gitu. Nah, di situ sedih rasanya kok ya Allah kok gini, pas udah masuk Islam itu kok rasanya gini, iya kok cobaannya berat gitu. Nah, di situ adek juga ikutan marah, dia mukul Aisyah. Mukul, ditampar Ustaz. Ditampar apa? Pipinya? Iya, pipinya kenceng banget dulu. Terus 2 kali. Nangis, pengen ngelawan cuman ya sendiri ya, karena orang itu seagama semua. Iya, cuman ya memang nggak bisa nggak bisa ngebalas gitu. Iya, ya udahlah, sabar aja gitu. Ya. Di situ itu adik keberapa itu? Adik yang nomor ketiga. Anak ketiga. Iya, memang agak juga nakal juga, iya. Jadi dipukul gara-gara masuk Islam gitu ya. Iya, mereka maksa Aisyah buat kembali lagi ke agama sebelumnya gitu. Cuman karena Aisyah tetap kekeh, nggak mau gimana juga, Aisyah nggak mau kembali lagi ke agama sebelumnya gitu. Terus apa yang dilakukan setelah dikumpul keluarga itu? Apakah Aisyah disuruh balik lagi ke tempat kerja atau malah ditahan? Di situ Aisyah malah ditahan, Ustadz. Ditahan sama orang tua? Ditahan 1 minggu itu. Seminggu ditahan, nggak boleh kemana-mana? Nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana harus ditemenin sama adik atau sepupu gitu. Nah, terus merasa tersiksa sekali saat itu ya? Merasa, iya Ustadz, benar. Nyaman gitu ya? Pernah sampai putus asa gitu. Mau kabur? Bukan mau kabur, Ustadz. Pengen ngelakuin bunuh diri karena ditekan gitu. Soalnya Aisyah nggak dibolehin sholat, nggak dibolehin pakai kerudung gitu. Di situ Aisyah sempat putus asa. Ya Allah, kalau memang Aisyah nggak bisa ngelanjutin agama ini, ya udah ambil aja gitu nyawa Aisyah sekarang gitu. Ya Allah. Terus? Nah, terus di situ setelah seminggu lamanya, di situ udah ada peluang buat Aisyah. Untuk keluar. Kebetulan pagi-pagi itu juga suasana rumah udah sepi banget, cuman sendiri di rumah, Aisyah ditinggalin. Karena orang adek ini sekolah, mama sama ayah kerja. Jadi mereka udah percaya gitu sama Aisyah. Jadi Aisyah akan kabur gitu ya? Iya, jadi Aisyah juga dititip sama sepupu gitu. Gitu. Terus bagaimana caranya bisa keluar? Oh, caranya bisa keluar itu siang-siang ya. Siang-siang masih sepi juga. Di situ pagi-paginya Aisyah ngabarin dulu sama yang teman yang di Riau gitu. Di tempat kerja. Terus sama Ustadz Gohan gitu. Suruh minta dijemput gitu. Nah, di situ mereka udah siap-siap. Oke, kami langsung ke sana gitu. Mau jemput katanya? Iya, kirim lokasinya gitu. Saya langsung kirim. Nah, terus mereka nanya, ini kami udah nyampe di masjid nih.
rumah kamu di mana? Aisyah bilang jangan langsung ke rumah, tunggu aja di sana gitu, Di tunggu masjid. aja di masjid. Kebetulan ada masjid juga, musola gitu, musola ya di Dekat rumah. dekat rumah. Mereka nunggu di situ. Jadi Aisyah, karena Aisyah nggak dibolehin sendiri kemana-mana kan, Aisyah ngajak sepupu Aisyah buat jalan-jalan gitu. Nah, di situ pas mau nyampe masjid, itu Ustadz Kohan udah tiba di situ udah tiba di situ di pinggir jalan gitu. dengan mobilnya. Iya. Di situ Aisyah udah konfirmasi di jalan kalau Aisyah mau ini. Kabur. Iya, udah mau nyampe gitu, udah mau nyampe mobil. Kata Ustadz gini, kamu langsung naik aja nanti, nggak usah basa-basi lagi, langsung ini buka aja pintu mobilnya. Nah di situ Aisyah pas kami udah nyampe Mobil itu. di mobil, maksudnya di samping mobil, Aisyah langsung lari buka pintu mobilnya langsung masuk gitu. Nah di situ posisinya sepupu Aisyah di samping kan. Samping si kakak tadi. Iya. Yang nemani tadi. Iya. Jadi dia langsung narik pintu mobil, jadi keseret mobil itu. Keseret mobil Aisyah itu. sudah di dalam. Sudah di dalam Ustadz. Masya Allah. Dia keseret bisa 1-2 meter lah dia keseret. Soalnya mobilnya kenceng gitu. Jadi wah, luka dong itu. ya bisa aja sih Ustadz. Iya. Rasa kasihan pasti ada. Cuman nggak mungkin kita turun lagi buat ini nolongin dia gitu kan. Iya. Aisyah nggak bakalan bisa lolos gitu. Iya. Di situ Aisyah, di situ kami langsung pergi gitu. Langsung pergi di situ. Aisyah langsung ke rumah Ustadz Gohan atau ke toko lagi? Langsung ke rumah Ustadz Gohan. Ustadz Gohan, ya. Iya, di situ. Oh, iya. Kan ya pemirsa, menarik kisahnya Aisyah ini. Nah, Ustadz Gohan itu kebetulan dulu santri mu'alaf saya di An-Naba Center Indonesia, yang sekarang beliau sudah Masya Allah menjadi da'i di Riau, ya, menjadi Ustadz kondang di Riau sekarang. Dulu santri saya di An-Naba Center Indonesia, dan Ustadz Gohan ini juga sekarang sudah membina travel haji dan umroh namanya Jabal Tour. Nah, lewat Ustadz Gohan inilah telepon saya. Ustadz, katanya ini saya baru menjemput seorang mu'alaf ya dari rumahnya karena dia diteror keluarga, katanya dia keluarga tidak menerima, bisa nggak saya kirim Aisyah ini ke pesantren mu'alaf An-Naba? Oh, saya bilang sangat bisa. Nah, lalu sebelum dikirim Aisyah ini, saya minta dulu nomor kontaknya Aisyah. Waktu itu kita sempat komunikasi dulu ya. Nah, karena saya tidak sembarangan menerima santri atau santriwati untuk masuk di lembaga kita, nanti takutnya ada yang pura-pura kah atau yang menyusup kah, kita khawatir gitu kan Aisyah. Saya pastikan Aisyah ini benar-benar adalah mu'allafah yang sungguh-sungguh begitu. Nah, setelah kita komunikasi dengan Aisyah ini, dia memutuskan ya siap untuk terbang ke Jakarta gitu ya. Nah, kita berangkatkanlah hampir setahun yang lalu Aisyah ke Jakarta ya. Ya, Aisyah ini tadinya tamat SMK ya? Iya, SMK. Tamat SMK di Nias ya? Iya, benar. Nah, orang tuanya kebetulan sudah hijrah ke Riau ya. Yang mana kita tahu Riau itu memang ya mayoritas muslim, alhamdulillah. Dan setelah beberapa lama komunikasi dengan Aisyah ini, akhirnya Aisyah memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, bergabung di pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia untuk lebih mendalami agama Islam gitu. Gimana perasaan Aisyah setelah tiba di An-Naba itu? Setelah Aisyah udah di sini ya, udah di An-Naba ini Aisyah merasa nyaman, dan Aisyah juga nggak nyangka bakalan bisa bakalan bisa baca Al-Quran setelah udah masuk Islam, udah masuk di sini. Soalnya Aisyah belajar Al-Quran. Berapa lama lah kemarin Aisyah bisa baca Quran itu? Alhamdulillah sebulan Ustaz. Sebulan. Ya, dari nol belajar alif bathanya sampai bisa baca sebulan ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Terus bagaimana perasaan bergabung dengan mu'alaf yang lain? Semakin bikin mantap atau bagaimana? Ya, semakin bikin mantap juga. Terus saya juga lihat mereka,
mereka semangat gitu buat Iya. ini menghafal Al-Quran gitu. Iya. Mereka fokus aja gitu dengan Al-Quran. Ada yang udah berapa juz ya, 7 juz. Aisyah juga nggak nyangka, Masya Allah banget gitu. Iya. Aisyah, Padahal mualaf juga. iya mualaf gitu. Jadi Aisyah kayak merasa lebih Termotivasi. semangat gitu. Ya lebih termotivasi karena semangatnya mereka gitu. Iya. Terus setelah beberapa lama di An-Naba ini, Aisyah kan pernah bilang sama saya Ustadz pengen jadi ustazah gitu ya. Insya Allah. Lalu Aisyah bilang itu, saya pengen kuliah gitu ya. Iya pengen kuliah. Iya, jadi pemirsa, karena Aisyah ini iri dengan teman-temannya mualaf yang lain yang sudah menghafal Quran, ada yang 5 juz, ada yang sudah 7 juz, alhamdulillah. Lalu Aisyah ini bilang sama saya, Ustadz, Aisyah punya semangat ingin menjadi seorang ustazah, jadi daiyah. Nah, saya bilang, terus solusinya gimana? Saya bilang, kamu harus kuliah. Nah, akhirnya kita bawa ke Universitas Ibnu Khaldun. Alhamdulillah diterima dia kuliah di sana di prodi apa? Jurusan? PAI. PAI, ya. Pendidikan Agama Islam. Itu memang di bidangnya lah untuk menjadi seorang pendidik, jadi seorang daiyah gitu ya. Sekarang udah semester berapa, Isa? Alhamdulillah udah semester 2. Semester 2 ya. Iya. Memang cita-citanya ke depan tuh pengen jadi daiyah ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Aisyah bergabung di An-Naba ini? Ya, tidak dibebankan apa-apa, Iya, ya. benar. Semuanya serba gratis, kemudian dikuliahkan juga. Iya. Apa yang dirasakan di dalam Islam itu? Aisyah merasa ini sangat ini sih Ustadz. Aisyah merasa Aisyah gimana ya? Aisyah Bersyukurlah ya. bersyukur bisa bergabung di An-Naba ini. Kalau misalkan Aisyah nggak di sini, mungkin Aisyah udah diteror terus sama keluarga. Soalnya pas Aisyah masuk Islam itu, Aisyah diteror terus sama keluarga. Jadi alhamdulillah setelah Aisyah masuk di sini, Aisyah merasakan Aisyah sangat bersyukur gitu dan sangat berterima kasih sama Ustadz gitu, udah mau menyelamatkan Aisyah gitu. Alhamdulillah. Jadi andai kan tidak di sini dulu mungkin Iya. bisa-bisa murtad lagi ya. Iya, Karena kencangnya tekanan dari keluarga gitu ya. Benar-benar. Nah, terus cita-cita Aisyah ke depan gimana? Cita-cita Aisyah, insya Allah Aisyah pengen menjadi seorang pendakwah yang dimana Aisyah bertujuan pengen mendakwai keluarga besar Aisyah atau sederhananya ayah ibu Aisyah aja gitu. Diajak ke dalam Islam. Iya, ini. pengen ngajak kalau Islam itu nggak seburuk apa yang kalian pikirkan gitu. Kalau Ya. sekarang ini sudah ada komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah udah Ustadz. Bagaimana mereka bisa terima? Tuh mama merasa senang karena entah berapa bulan nggak komunikasi karena Aisyah merasa masih belum Siap ya. siap gitu buat komunikasi dengan mereka. Cuman Dan dia tidak menyangka Aisyah ada di Jakarta ya. iya nggak menyangka juga. Di situ Aisyah entah 2 bulan kemarin kami udah komunikasi. Di situ Aisyah nekat buat komunikasi dengan mereka. Aisyah coba-coba. Pertama dulu di situ nggak langsung dapat nomor orang tua. Di situ Aisyah buat akun fake gitu. Akun fake dulu. Akun fake dulu. Di situ Aisyah langsung ngechat teman yang di Nias. Kebetulan Aisyah masih ingat gitu nomor Teman tadi. Iya. Nah jadi dia coba-coba juga buat komunikasi sama keluarga yang di Nias, ngasih tahu gitu kalau Aisyah udah komunikasi sama dia gitu. Nah di situ dia ngasih nomor telepon ibu. Situ Aisyah juga langsung komunikasi dengan ibu karena rasa rindu karena udah memiliki keberanian juga ya Ustadz. Terus ibu masih marah-marah? Tidak lagi? Alhamdulillah sih Ustadz udah nggak marah lagi. Mereka kayak udah pasrah aja gitu kan. Kata mama gini, mungkin itu memang udah jalannya kamu gitu. Nah, kalau ayah gimana? Kalau ayah masih belum berani sih Ustadz komunikasi. Sama ibu aja dulu, ya? Iya, saya pelan-pelan aja dulu. Udah disampaikan sama ibu Iya. bahwa Aisyah sudah komunikasi dengan ibu begitu ya. Iya. Ibu memang udah komunikasi sama ayah, kata ayah gini, kalau misalkan kamu mau ke sini, ya udah nggak apa-apa, kita udah nerima kamu juga. Cuman nggak sepenuhnya mereka terima Aisyah. Maksudnya itu
Kata ibu gini, kalau memang kamu ada niat mau jalan-jalan ke sini, nggak apa-apa, cuman kamu jangan pakai kerudung, kata ibu gitu. Iya, berarti masih belum terlalu ikhlas gitu. Ya, Masya Allah. Ya, pemirsa An-Nabati rahimakumullah, sangat mengharukan ya testimoni para mu'allaf, termasuk kisahnya Aisyah ini, bagaimana perjalanan hidupnya setelah menjadi mu'allafah itu, subhanallah ya, dapat tekanan yang luar biasa dari keluarga. Memang rata-rata begitulah nasib para mu'allaf itu, jarang orang tua dan keluarga yang bisa menerima iman baru mereka. Tapi itu bagian daripada cobaan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, saya telah memeluk agama Islam dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa hum la yuftanun, padahal imannya belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Perlu Aisyah ketahui bahwa setiap orang yang mendapatkan hidayah memang pasti diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermacam-macam bentuk ujian itu. Aisyah, ujian imannya adalah tekanan dari keluarga, dan secara umum begitu, ya, bukan hanya Aisyah. Hampir semua mu'allaf termasuk saya pribadi dulu adalah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari keluarga. Itu kita maklum. Kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa Islam itu agama yang benar. Nah, disinilah tekad Ananda Aisyah ini pengen menjadi seorang daiyah yang nanti akan mendakwakan agama Islam. Dan alhamdulillah dengan berkat keistiqomahannya dalam Islam ini, kesabaran dia, pelan-pelan dia coba membangun komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah sudah tersambungkan dan orang tua sudah mulai melunak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah nanti Aisyah bisa memberikan penerangan kepada mereka di mana perbedaan agama Islam dengan agama yang sebelumnya. Nah, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kita memang punya program di An-Naba ini bahwa semua mu'allaf dan mu'allafah yang kita bina ini, kita targetkan mereka harus menjadi da'i dan da'iyah. Dan saya kuliahkan mereka semuanya ya. Tidak boleh menganggur, mereka harus kuliah minimal S1. Dan komitmennya, kalau mu'allaf ini sudah tamat S1, wajib kita kembalikan ke daerah masing-masing untuk menyebarluaskan kebenaran agama Islam ini. Maka oleh karena itulah, saudara-saudaraku, kita harus siap terus menjadi ansarullah. Ya, antum harus siap menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ya senantiasa memperhatikan kehidupan mereka, pendidikan mereka, bagaimana keberlangsungan pendidikan mereka dalam agama Islam ini, karena mereka ini tidak punya biaya. Tentu antumlah para muhsinin yang siap terus mendukung perjuangan kami. Maka sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, di mana umumnya kaum muslimin di bulan Ramadan yang semacam ini ya rata-rata mengeluarkan zakat, kemudian infak dan sedekahnya. Maka sebagian 1/8 yang merupakan hak daripada para mu'allaf ini, kita meminta dukungan para muhsinin untuk menyalurkan ke pesantren kita sebagian demi masa depan pendidikan para santri mu'allaf kita ini. Dan saya pikir masa depan mereka sangat bergantung kepada seberapa besar komitmen perjuangan kita, komitmen kebersamaan kita, komitmen dukungan kita kepada perjuangan ini. Antum jangan biarkan saya berjuang sendiri. Ya, mungkin antum tidak tahu bagaimana cara membina mu'allaf, dan saya sudah mewakili kewajiban antum. Maka mari kita saling dukung-mendukung, saling ta'awun, ya, saling kita berjuang. Nah, kebetulan mu'allaf itu juga menjadi salah satu asnaf yang berhak mendapatkan zakat daripada kaum muslimin, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat-zakat kaum muslimin itu, kata Allah, hanya disalurkan ya kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada amil, dan juga salah satunya adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang dibujuk hatinya, yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini harus merasakan keindahan agama Islam. Ya,
Jangan sampai mereka di dalam Islam ini mengalami kesulitan, terutama dalam pendidikan. Tidak boleh mereka berhenti sekolah, tidak boleh mereka berhenti kuliah karena masalah-masalah finansial. Maka saudara-saudara, kita minta kerjasamanya untuk senantiasa mendukung program Andaba ini dengan menyisihkan sebagian zakatnya ke pesantren kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kerja-kerja agama kita ini untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umat Islam di masa yang akan datang. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan salah seorang santriwati kita, Aisyah, ya, yang sudah menceritakan tadi bagaimana perjalanan spiritualnya mendapatkan hidayah dan bagaimana tantangan-tantangannya setelah beragama Islam. Tentunya semua kita sangat terharu. Tapi semua mu'alaf kurang lebih sama seperti itu. Mudah-mudahan lewat lisan mereka nanti Islam ini semakin tersebar luas, terutama kepada keluarga mereka. Semoga mereka menjadi wasilah, menjadi sebab, menjadi jalan, memberikan hidayah kepada keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Andaba TV, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan dari perbincangan ini, dari testimoni Ananda Aisyah ini bisa memberikan tambahan motivasi kepada kita untuk memantapkan iman Islam kita. Loh, kalau mu'alaf saja begini, maka saya dari Muslim dari lahir, kenapa biasa-biasa saja berislam saya? Semoga dengan mereka menginspirasi kita semuanya untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kalau antum ingin menyalurkan sebagian zakatnya, silakan ada di running text YouTube kita ini, silakan. Dan kami doakan, ajrakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah zakat Bapak Ibu Saudara dan memberkahi segala harta yang disisikannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن